Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari semakin dekat. Hajatan politik nasional ini diikuti oleh 24 partai politik dan 9.900 lebih calon legislatif. Ini tidak termasuk copras, capres, dan cawapres yang sekarang masih menggeliat. Hajatan ini diikuti oleh semua pihak, tidak terkecuali para agamawan. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana opini para agamawan terhadap pelaksanaan pemilu 2024? Seperti 4 tahun lalu pada pemilu 2019, tahapan demi tahapan pemilu 2024 pun sudah bergulir sejak setahun lalu. Sampai CNN Indonesia Plus Minus ini dibuat, tahapan hajatan politik bangsa Indonesia itu akan memasuki fase pencalonan DPD, DPR pusat, provinsi, dan kabupaten kota, hingga pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelah itu, masuk masa kampanye dan tentu saja pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Selain tahapan-tahapan resmi, fakta di lapangan menunjukkan pemilu 2019 diwarnai dengan berbagai peristiwa yang menyesakkan dada. Masyarakat terbelah oleh dukungan politik, bahkan tewas dalam bentrokan terkait pemilu. Dan lebih dari 890 petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia saat melaksanakan tugas. Lalu bagaimana dengan pemilu 2024? Para tokoh agama ini angkat bicara. Pemilu adalah proses pemilihan pimpinan, ya, pergantian kekuasaan dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang memang dalam agama ada, ya. Dalam pengertian bahwa misalnya dalam Islam kita disuruh memilih pemimpin yang punya, kalau dalam sifat-sifat Nabi itu kan, sidik, amanah, tabligh, fatonah misalnya. Itu kan ajakan atau perintah untuk dalam memilih pemimpin gitu nggak boleh sembarangan gitu lah. Disebutkan bahwa pemimpin itu kalau bisa memiliki sifat ini. Itu ada Pak ya? Ya, setidaknya sifat-sifat tadi ya. Tabligh gitu ya. Kemampuan untuk menyampaikan ya. Dalam pengertian ya, kalau dalam bahasa sekarang ya, pemimpin itu harus bisa mengkomunikasikan dengan baik, berkomunikasi dengan rakyat dengan baik, tidak hanya dari atas ke bawah tapi juga bisa mendengarkan apa yang menjadi permasalahan keluhan masyarakat misalnya gitu. Dan tabligh amanah ya, amanah dalam kepemimpinan dia harus memegang memegang amanah, tidak boleh khianat misalnya kan gitu. Istilah khianat lagi tren ini. Tahu aja Pak Ijul. Kemudian sidik ya, sidik itu dapat dipercaya ya kan, dapat dipercaya ya. Saya kira omongannya itu bisa dipegang lah kira-kira gitu. Nah, sidik ya. Kemudian fatonah. Nah, ini yang juga penting. Pemimpin itu harus cerdas ya. Cerdas, pinter gitu lah gitu lah. Kita nggak boleh cari pemimpin kok terus yang akhirnya nggak tahu masalah gitu ya. Tentu dalam kapasitas sesuai dengan kepemimpinannya masing-masing kan. Dalam konteks pemilu ya berarti kita ketika mencari katakanlah calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, DPD dan seterusnya, ya itu diharapkan kriteria ini selalu menjadi acuan kita. Memang ada orang biasa yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Rasul itu kan uswatun hasanah, suri toladan. Nah, suri toladan itu punya makna begini. Karena suri toladan berarti dia paling tinggi dan nggak bisa disaingi sama yang lain. Tapi ada sisi yang lain, pengertian suri toladan berarti sesuatu yang bisa dicontoh. Artinya kalau kita sungguh-sungguh bisa mencapai pada titik yang hampir sama lah dengan Rasul. Nah gitu. Kalau misalnya ada pemilih yang merasa tidak ada yang memiliki sifat-sifat seperti Rasulullah, terus dia nggak milih, ya gitu gimana? Ya kalau menurut saya kita harus mencari yang terbaik daripada yang jelek-jelek itu misalnya gitu kan. Jangan sampai tidak memilih sama sekali. Karena kalau kita tidak memilih sama sekali, itu berarti kita itu sama saja menyerahkan leher kita. Dalam arti kita ya kalau misalnya ini akhirnya yang terpilih tidak sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita, tapi kemudian kita tidak ikut berpartisipasi ya berarti kan kita menyerahkan kan. Tapi kalau kita ikut berpartisipasi artinya sudah ada ikhtiar. Kalau ikhtiar terus ternyata
Meleset. Nah, itu fatawakkal 'alallah. Kita serahkan kan faidza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah Tolong didengar berusaha semaksimal mungkin, ya kita tawakal pada Allah. Bisa jadi begini. Kepemimpinan itu ada kemungkinan pemimpin yang menjadi rahmat bagi kita. Artinya ini kan berarti kita diuntungkan dengan posisi pemimpin itu. Tapi bisa juga pemimpin itu muncul sebagai ujian. Serangan fajar, isi tasnya berapa, pemberian-pemberian. Menurut Islam itu gimana sih, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau dalam Islam itu antara yang menyuap dan yang disuap. Ini sebenarnya konteksnya lebih luas ya, tidak hanya dalam persoalan ini, tapi dalam konteks berbagai hal, ya masuk neraka katanya. Dosa masuk neraka. Jadi baik yang menyuap maupun yang disuap. Nah, dalam konteks ini kan menyuap dan disuap dalam kepemimpinan gitu ya. Jadi sesungguhnya kalau kita mau lebih dalam ya, kalau kita sampai menerima atau memberi seperti itu, ya itu sebenarnya bisa juga menjadi semacam mendekati itulah kira-kira kan gitu. Itu rezeki, Pak. Ya tadi boleh kita anggap sebagai rezeki, tetapi kalau kemudian itu menggadaikan katakanlah moralitas kita, menggadaikan nilai-nilai tadi misalnya kan kita kriterianya 4 tadi misalnya, tapi gara-gara isi tas tadi akhirnya kita tidak memperhatikan kualitas 4 itu, ya berarti kan kita sudah menggadaikan itu. Kemarin itu sampai ada pembelahan cebong, kampret. Bapak udah tahu lah ya. Itu gimana sih, Pak? Kok dukungan terhadap kandidat itu sampai begitu rupa? Nabi pernah mengatakan janganlah kamu membenci sesuatu terlalu berlebih-lebihan, karena suatu saat bisa jadi kamu nanti berbalik menjadi cinta gitu. Dan sebaliknya mencintai sesuatu terlalu berlebihan, tapi suatu saat bisa jadi kita malah benci. Nah ini yang mungkin sesungguhnya kita nggak boleh. Ya segalanya harus sak madio kalau orang Jawa bilang ya. Secukupnya lah gitu loh. Sedang saja. Nah ini konteks ini yang barangkali mungkin perlu menjadi perhatian kita. Memilih pemimpin ya saya kira juga kita tetap ada ya pujian boleh, tapi tetap ada wilayah kritiknya juga harus ada. Kenapa sih pemilu itu? Tujuan utamanya sih untuk memilih ya. Ini pemilu dan kepemimpinan sebetulnya ya, kepemimpinan baik itu pemimpin nanti yang di legislatif maupun yang ada di eksekutif ya. Maka intinya kita akan memilih seseorang ya, orang terbaik di republik ini ya, untuk menjadi pemimpin ya. Nah, maka kita ingin mendapatkan pemimpin yang betul-betul yang amanah gitu ya. Jadi di dalam kita di dalam ajaran Hindu yang mampu, kata kuncinya adalah yang bisa menegakkan dharma. Menegakkan dharma. Apa itu, Pak? Dharma di sini artinya dharma tidak ada yang mendua, yaitu Tuhan itu esa. Jadi dharma artinya Tuhan, dharma juga artinya kebenaran. Dharma juga artinya kewajiban. Nah, maka dharma ini diterjemahkan dalam Hindu, misalnya yang sering didengar itu dharma agama, dharma negara. Lengkapnya seperti ada dharma sastra, ada referensi, ada kitab sucinya. Ya, dharma gita, ada budayanya. Dharma agama, sastra agamanya seperti apa nih? Dari kitab suci, terjemah dan terusnya. Dharma negara, kita selaku anak bangsa, warga negara Indonesia, kita harus yakin terhadap dasar negara kita. Ya, ideologi negara kita dan seterusnya. Nah, maka kita juga ada dharma yuda, bertempur dengan benar. Bertempur dengan apa? Bertempur terhadap dirinya, hawa nafsunya. Nah, maka tadi sampai dengan dharma kita, dharma yatra, dari tempat benar ke tempat benar. Ya, ujungnya dharma santi, siklus hidup. Dharma, benar dan terus benar. Sampai ke liang kubur pun kita harus benar. Memilih pemimpin yang begitu sempurna. Ya. Padahal kita tahu manusia tidak ada yang sempurna. Nah, gimana itu, Pak? Nah, maka kita ingin membangun sumber daya manusia. Indonesia ini harus lebih baik kan? Nah, saya suka singkat-singkat karena saya dulu tentara. Dari bahasa-bahasa untuk anak-anak milenial. Dari zaman Ramayana sampai generasi Z sekarang. Ya. Topik kepemimpinan ini luar biasa, terus kita akan sampaikan kan, selalu jadi topik yang sangat hangat kan gitu. Nah, maka kita ingin membangun SDM. S yang pertama sadar,
Sadar. Karena agama juga untuk menumbuhkan kesadaran rohani kita. Kan itu intinya. Supaya dia yakin apapun agamanya. Mau Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, apapun. Kan? Kata kuncinya, jadi pemimpin nasional harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Itu jati diri bangsa kok. Jati diri kita kan. Pancasila ini kan. Ketuhanan Maha Esa. Nah, orang yang merasa dirinya bertuhan berarti beri kemanusiaan. Beradab dia. Saling menghormati kayak kita dulu ini. Iya. Nah, kita saya pakai udang, sini pakai peci. Inilah kebinekaan yang luar biasa ini. Ini kebinekaan. Kita duduk bersama. Ini ada Sabtu Timur 7. Jangan sombong karena masih muda, karena cantik, sehat, ya, karena pinter, ya, karena pangkat, jabatan, kedudukan atau turunan. Jangan sombong. Jangan sombong sama sekali, jangan sombong. Kita belajar. Berarti tetap pada ukuran-ukuran itu ya untuk menentukan siapa caleg yang dipilih, capres dan cawapres yang dipilih. Contoh tadi, kita tata dulu, tata di keluarga, ya, tata diri, tata di keluarga sukinah atau sakinah kalau di Muslim, ya, sukinah, baik enggak bapak ibu, ya, anaknya dan sebagainya, track recordnya dilihat. Jejaknya kan, bang saling datang. Track record. Nah, jangan pernah nanti ada oligarki hanya pakai duit, pakai kejar kekuasaan. No. Nggak boleh kan? Nggak boleh seperti itu. Oke. Pak, mohon maaf saya potong sedikit. Lalu dalam politik itu sering dikesankan begini, Pak. Alah percuma, nanti janji manis di awal. Lalu ketika jadi nggak terlaksana. Nah, kalau dari ajaran Hindu, gimana sih Pak orang yang seperti itu Pak? Jangan lupa di Hindu ada hukum karma pala. Karma itu perbuatan, pala hasil. Ya, bisa diterima hari itu juga, bisa nanti, bisa akan datang anak cucu kita. Apa enggak serem tuh, hati-hati kan? Di dalam agama Konghucu yang kurun waktunya sudah hampir 5.000 tahun ya usianya, bahkan 4.500 tahun yang lalu sudah ada sistem seperti ini. Artinya sudah ada sistem seperti ini. Pada zaman Yao Sun I, ada 3 raja itu 2.500 tahun sebelum Masehi. Bahkan lebih tua dari usia Konghucu sendiri, karena Konghucu itu nabi terakhir, nabi ke-30 dari rangkaian nabi. Yao Sun ini nabi sekitar ke-8, 9, 10 gitu. Di situ sudah ada ucapan yang mengatakan Tuhan mendengar seperti rakyatku mendengar. Tuhan melihat seperti rakyatku melihat. Vox populi, vox Dei, ya, seperti itu. Nah di situ ketika Yao sudah uzur, dia tidak meminta putranya yang ada 9 orang, salah satu untuk menjadi pengganti beliau, bukan. Tapi beliau mendengarkan suara rakyat, tentu mekanismenya pada waktu itu langsung ya. Langsung kira-kira siapa yang pantas. Dan ketika suara rakyat itu menyebut nama Sun, padahal Sun itu konon bukan orang Han, bukan orang suku mayoritas di wilayah Tiongkok sekarang, tapi keturunan Jepang, seorang petani miskin yang bahkan sering mau dicelakakan oleh ibu tirinya. Tapi orang menyebut nama dia sebagai orang yang pantas. Kemudian Yao tentu tidak percaya begitu saja. Dia punya 9 putra, punya 2 putri. 2 putrinya dinikahkan dengan Sun agar bisa tahu perilaku Sun sehari-hari. Setelah yakin bahwa Sun itu pantas, Sun direkrut menjadi putra mahkota. Sebenarnya mau langsung dijadikan raja, tapi Sunnya sendiri juga tahu diri. Tidak serta-merta karena dipilih langsung langsung haus kekuasaan. Dia minta waktu untuk menjadi semacam ban serep lah. Ya, akhirnya memang terbukti memang dia baik, dia diangkat menjadi raja. Pak, kalau di agama Konghucu sendiri sebenarnya nilai-nilai tadi sempat disinggung, suara rakyat, suara Tuhan, kemudian pilihan bersama untuk kebaikan dan seterusnya, itu ada ya Pak ya? Jadi ada satu kata yang mengatakan seorang jinja. Jinja itu bahasa Islamnya insan kamil, atau saya biasa menerjemahkan insan yang beriman tapi juga berbudi luhur,
meskipun berbeda suku, pilihan, agama, dan tetap rukun, tetap bisa rukun. Tapi seorang Sioren itu orang yang rendah budi, meskipun sama, mungkin bahkan terlahir sebagai saudara kembar sekalipun, itu tidak pernah bisa sama. Saudara-saudara kita Konghucu itu dalam memilih caleg atau bahkan capres-cawapres itu milih yang since tadi Pak ya, yang insan kamil ya, yang track recordnya ya. Jadi tapi kan tentu track record itu kan nilai yang penafsiran setiap orang berbeda. Seorang cinca yang murni mungkin akan dipilih semua orang, tapi kan di Indonesia atau di dunia sekalipun tidak ada orang yang murni menjadi idola. Bahkan para nabi pun ada musuhnya kan. Jadi cinca menurut saya sama Mas Imam kan tentu bisa berbeda. Karena di dunia ini sebenarnya semua ada yin-nya dan ada yang-nya. Kalau kita lihat simbol yin yang, lingkaran ada bentuk seperti ini putih tapi ada titik hitamnya, yang ini hitam ada titik putihnya. Maksudnya apa? Artinya sebaik-baiknya orang pasti ada sisi negatifnya, sejahat-jahatnya orang ada sisi baiknya. Tidak orang yang murni 100% baik atau buruk. Bahkan seorang nabi pun masih punya musuh yang membenci. Apakah karena yang benci itu orang jahat, ataukah yang mencintai orang baik, kita tidak pernah tahu persis seperti itu. Nah inilah yang membuat kita harus menilai itu ya seperti pisau lah. Bisa untuk memotong mangga disajikan pada anak, suami atau istri yang tercinta, bisa saja untuk nusuk orang ya. Jadi semua punya sisi plus minus. Tapi di dalam Konghucu soal kepemimpinan itu jelas bahwa pemimpin itu harus seperti bintang utara, jelas arahnya. Jadi kunci yang pertama adalah pemimpin yang bisa dipercaya, yang kalau dalam bahasa Konghucu itu pemimpin yang cerenyong. Ce itu apa? Ce itu pemimpin yang punya visi, punya rencana, punya tujuan. Untuk itu dia belajar, untuk itu dia mengenal baik benar, arif bijaksana, dan untuk itu dia punya plan untuk menuju ke sana. Karena seperti bambu yang lurus itu ada ruasnya, jadi ada tahapan. Pemilu itu kan sebenarnya juga saat kita untuk sejenak berhenti ya. Setelah 5 tahun satu pemerintahan berjalan, evaluasi. Begitu di pemilu kita berhenti, kita evaluasi, kita melihat apa yang sudah kita jalani 5 tahun. Tentu banyak hal baik dalam perjalanan 5 tahun, tapi juga pasti ada banyak kekurangan, ada banyak catatan-catatan yang kita inginkan juga untuk diperbaiki supaya ke depan jadi lebih baik. Maka saya kira kalau misalnya orang-orang menempatkan momen pemilu itu dalam konteks seperti ini, janji-janji itu tidak mengelabui. Orang bisa melihat yang 5 tahun lalu kan juga ada orang yang berjanji, tinggal dicek saja apa yang dijanjikan 5 tahun lalu itu ditunaikan atau tidak. Termasuk di semua strata ya, Mo. Capres, cawapres. Ya saya kira itu berlaku untuk semua strata politik ya. Apalagi ketika kita bicara tentang kepemimpinan nasional di berbagai level. Karena kita berjalan bersama sebagai bangsa dan kita ingin menentukan, ini karena tahapan demokrasi kita menentukan 5 tahun, maka kita ingin menentukan 5 tahun ke depan. Kita mengharapkan nahkoda, kalau kita mengibaratkan bangsa ini sebagai satu perahu, satu kapal yang berjalan bersama, kita tentu punya kualifikasi. Kita mengharapkan nahkoda yang seperti apa. Dalam ajaran gereja Katolik, kepemimpinan itu pelayanan. Nah ini artinya ketika seorang memutuskan untuk menjadi pemimpin atau dipilih untuk menjadi pemimpin, sebenarnya dia dipilih untuk menjadi pelayan. Maka tugas pelayanan ini memang mungkin tidak bisa dibandingkan ya, pelayanan dalam bidang keagamaan dan pelayanan dalam pemerintahan. Tapi prinsipnya sama. Seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Apa yang dia layani? Yang dia layani adalah kepentingan publik. Yang dia layani adalah kepentingan rakyat.
Maka seorang pelayan itu agak aneh, pelayan itu menipu majikan. Kita majikannya, Ya. rakyat itu Karena majikan. masa pelayan menipu majikan itu kan kata, Nyemoni nih, kalau dalam orang Jawa nyemoni nih. ini sesuatu hal yang agak susah dipahami ya. Iya, iya. Mau, tapi Kristiani, Katolik ini memang suka pemaaf. Yudas Iskariot aja dimaafkan. Menipu loh itu. Konteks spiritualitas untuk memaafkan itu tentu mesti dipahami juga, karena kita ini sama-sama ciptaan dan sebagai ciptaan kita tentu tidak sempurna. Lalu juga Allah yang dalam bahasa Kristiani itu disebut Bapa itu adalah seorang Bapa yang Maha Rahim, Bapa yang mengampuni, Bapa yang selalu membuka pintu maaf. Tentu ini satu nilai yang baik. Luar biasa lah ya. Memaafkan. Tapi dalam konteks pemerintahan, prinsip seperti ini tidak bisa dipakai. Prinsip seperti ini tidak. Karena Enak aja apa? mereka nanti. Karena ini kita memilih. Artinya yang namanya memilih itu pasti banyak pilihan. Harapannya adalah pilihan adalah yang kemudian terpilih adalah orang yang terbaik. Orang yang terbaik. Nah, yang terbaik ini tentu juga relatif, tapi setidak-tidaknya terbaik menurut kualifikasi-kualifikasi yang kita miliki. Pemilu-pemilu sebelumnya masyarakat terbelah, cepong, kampret, apapun lah gitu. Nah ini kekhawatiran itu kan muncul lagi. Nah dari pandangan Romo kira-kira kalau semacam itu keterbelahan gimana, Bu? Keterbelahan itu saya kira muncul karena pemilu itu dijadikan ajang kompetisi ya. Jadi para kontestan baik pribadi maupun partai politik itu memang berlomba-lomba memperkenalkan diri sebagai partai, sebagai pribadi yang pantas untuk dipilih. Dan dalam konteks itu kemudian juga dengan macam-macam cara, dengan macam-macam formulasi itu menjelekkan satu sama lain. Nah, ketika itu memang potensi pembelahan itu menjadi kuat ya. Maka saya kira kalau kita kembali bahwa memilih pemimpin itu adalah memilih orang yang kemudian akan melayani kita dan membantu mengarahkan perjalanan bangsa ke depan. Nah, prinsip kita adalah memang memilih orang yang tentu terbaik dari yang ada. Sayang memang kita seringkali tidak punya banyak pilihan ya, karena misalnya presiden ya sudah ditentukan, para partai-partai politik yang menentukan. Ada aturan-aturan presidensial threshold, Aturan-aturan itu kan, aturan-aturan seperti itu kan dalam arti tertentu memang membuat kita tidak punya banyak pilihan. Ya. Begitu juga pemilihan dalam konteks legislatif misalnya. Hanya memang sekali lagi potensi pembelahan itu mungkin ketika orang memang melihat semata-mata ini dari kacamata kompetitif. Ketika menghadapi mau pemilu seperti ini ya dilihat dulu dong. Kita kan punya hak untuk menyalurkan aspirasi. Mau milih siapa, milih orang kayak mana kan ada. Jadi orang-orang pasti kita punya hak dulu. iya punya hak. Dan hak itu bisa disalurkan melalui Iya, mekanisme pemilu. jadi ya kan ada orang-orang idealis itu kadang-kadang kan menganjurkan golput. Nah, ya kan? Nah, Iya. golput itu nggak baik. Ya, golput itu nggak baik. Samanya orang-orang baik, ya, orang-orang baik. Kok golput, ya kan? Kemudian terpilih orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang nyalon. Ya, yang nyalon juga orang-orang baik harus ada menyediakan diri. Kalau orang-orang baik juga nggak mau nyalon. Ya kan? Bagaimana? Loh, nanti yang nyalon itu orang-orang yang orang-orang jahat. Tidak baik. Jadi pemimpin kita tuh. Tapi ada yang bilang begini, kalau pemilu itu caleg-calegnya milihnya gimana? Semua mengaku menjadi orang baik. Kan kita sekarang hari ini orang bisa cek rekodnya. Ya kan, jejak rekodnya siapa? Sejarah sejarahnya siapa dia, apa yang sudah pernah dilakukan, ya kan? Bukan hanya sekedar omongan, janji-janji kosong. Jadi ada suara, tapi ada yang baik kan ada rupa,
Iya. Paling nggak di jejak karya, rekornya itu bisa jadi ada karya nyata, bukan hanya karya kata. Itu penting. Jadi untuk memilih calon seperti apa, itu di religi diajarkan seperti apa sih, Prof? Ya, memang kita kan sebenarnya setiap kita, ya kan? Setiap individu itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu, setiap pribadi kita aslinya itu ra'in, pemimpin. Ya kan? Ini. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kita nanti akan ditanya dengan apa yang sudah kita lakukan kepada rakyat tadi itu. Nah, caranya gimana? Ya tadi itu, cara kalau dalam Islam memilih pemimpin tujuannya apa? Kan untuk terselenggaranya kebaikan. Jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota itu bukan tujuan. Itu kan hanya wasilah untuk terselenggaranya kebaikan. Ya toh? Nah, maka kemudian caranya seperti apa? Apa namanya, nyari orang seperti apa? Ya tadi itu, jejak rekodnya dulu dilihat. Nah, masalah hukumnya apa? Kalau saya ngomong bahwa hukumnya kalau MUI itu haram golput. Ini ada yang bilang, jangan melibatkan agama dong dalam politik. Oh, jualan agama. Jualan agama. Itu kan rame kemarin. Iya. Gitu. Jadi bukan. Jadi sebenarnya bahwa prinsip agama itu kan terselenggaranya kebaikan, terselenggaranya keadilan, terselenggaranya kesejahteraan, terselenggaranya keamanan, ya kan? Nah, kalau itu bahasa-bahasa itu akan memberikan jaminan keamanan, memberikan kesejahteraan. Ini yang kadang-kadang janji seperti itu boleh, tapi yang jualan, yang pakai ngancam-ngancam ayat, Gak milih ini, gak di surga, iya kan? tidak di apa mayatnya tidak diurus, itu nggak boleh. Itu Ini yang nggak boleh, ini yang nggak boleh. Tapi kalau janji akan terselenggaranya keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, kenyamanan, kesehatan, monggo.